Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai antarmuka Arduino dengan push button. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan ya, mengkoneksikan antara push button dengan Arduino. Nah, push button itu apa sih? Push button itu adalah saklar tekan. Jadi sama halnya dengan prinsip kerja saklar, yaitu menghubungkan dan memutus aliran listrik ya. Tapi jenis saklar push button ini dia hanya bisa terhubung ketika ditekan saja. Ketika dilepas dia juga akan memutus lagi. Seperti itu ya prinsip kerjanya. Kemudian di sini ada Arduino. Ini contohnya Arduino Uno, sama seperti pada video sebelumnya ya. Kita harus tahu dulu pin-pinnya. Nah, ini untuk inputan, ini kan merupakan input ya, push button ini merupakan salah satu input. Jadi nanti kita memasukkannya di yang pin digital saja, karena ini inputannya kan hanya aktif dan tidak gitu ya, atau 1 dan 0 gitu, tidak ada nilai yang terbaca. Jadi nilainya tidak ada nilai linearitas yang terbaca atau variatif nilai yang linear. Jadi kita mau masukkan di pin digital saja karena hanya 1 dan 0. Selanjutnya ya, ini ada cara untuk membuat variabel sama seperti video sebelumnya ya. Lalu langsung saja ke langkah praktikumnya ya, langkah percobaannya. Jadi yang pertama kita membuat rangkaian dulu seperti ini ya. Nah, ini di sini sebagai outputnya atau sebagai umpan baliknya ya, bukan umpan balik sih, sebagai penanda atau indikator bahwa apa yang akan terjadi ketika push button ini ditekan adalah sebuah LED di sini ya. Jadi nanti ketika push button ini ditekan, ini LED ini akan nyala. Nah, ini sama seperti rangkaian antarmuka LED pada video sebelumnya ya. Ini tinggal kita nambah push button saja. Oke, lalu setelah selesai dirangkai seperti ini, kita mulai ke programnya. Programnya sama seperti kemarin, hanya menambahkan beberapa variabel untuk inputan push button dan pembacaan nilai inputnya. Oke, langsung aja di sini kita buka untuk Arduino-nya, dan ini program yang sebelumnya. Tinggal kita tambahkan di sini, membuat variabel baru lagi. Contohnya ini buat pin push buttonnya ya. Kita buat pin underscore pp. Pp itu adalah push button gitu ya. Misalkannya ini kita membuat inisialisasi pin bahwa pada variabel pp itu ada sebuah nilai 8, dimana nilai 8 itu nanti kita gunakan sebagai pinnya, pin 8 yang kita gunakan. Jadi nanti penulisan pin 8 itu cukup diwakilkan dengan pin pp ini, karena kita sudah membuat variabel ini ya untuk pengganti pin 8. Kemudian kita buat lagi sebuah variabel apa ya enaknya, nilai apa baca gitu ya, nilai pp. Nah, ini nanti pada variabel ini kita tidak kasih nilai, atau kita kasih nilai 0 aja ya. Gini aja dulu, belum kita kasih nilai ya, jadi kita hanya membuat variabel saja. Kalau membuat variabel tanpa nilai itu seperti ini ya, hanya integer atau jenis datanya, lalu variabel, nama variabelnya apa gitu. Nah, nilai pp ini nanti untuk membaca ini, kan ini pinnya, pin pp, kemudian nilai ini untuk membaca kondisi pin pp ini, apakah 1 atau 0. Oke, kita lihat lagi pada rangkaiannya ya. Nah, di sini rangkaiannya kan push buttonnya ini terhubung ke ground ya. Nah, jadi dia akan aktif ketika logikanya 0. Ketika ditekan dia berlogika 0 dan itu dianggap aktif. Oke. Karena di situ terhubung oleh ground, maka di sini
Nah, pada programnya ini bisa dilihat ya, bahwa pin mode ini untuk push button ini adalah input pull up, dimana input pull up itu ketika tidak ada inputan sama sekali atau kondisi standby itu dia sudah berlogika 1. Oke, jadi nanti ketika ada inputan dia baru berlogika sesuai inputannya. Oke, jadi di sini kita buat untuk mode pinnya, pin mode pin PB, input underscore pull up, gitu ya. Jangan lupa untuk titik komanya di belakang. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah didefinisikan ya, bahwa pin PB itu merupakan sebuah input pull up. Input pull up itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini kita membuat sebuah if ya. Ini kita hapus dulu karena kita ingin menyalakan dan mematikan LED-nya ya. Di sini untuk nyalanya kita buat high. Kita copy dulu. Pin 3. Oke. Nah, terus bagaimana untuk menyalakan sebuah LED ini dengan perintah push button? Jadi langkah pertama kita harus membaca nilai push button dulu dengan cara, karena tadi kita bacanya hanya nilai digitalnya saja ya, 0 atau 1 gitu, kita buat dengan perintah digital digital read atau membaca nilai digital. Lalu apa yang akan dibaca? Ini buka kurung, di dalam kurung itu yang akan dibaca oleh digital read ini ya. Sorry ini di depannya kita kasih variabelnya yang tadi dulu, ini kelupaan. Jadi kita pembacaannya bahwa nilai PB, variabel nilai PB itu adalah sama dengan nilai pin PB. Nah, ini maksudnya bahwa variabel nilai PB itu merupakan isinya dari variabel ini itu merupakan hasil pembacaan dari pin PB, hasil pembacaan nilai digital dari pin PB. Oke, setelah itu kita buat if itu merupakan kondisi ya. Jadi jika nanti ada kondisinya gitu, seperti ini ya, if jika di dalam kurung ini kondisi yang harus terpenuhi apa gitu. Jadi di sini misalkan jika nilai PB sama dengan atau sama dengan saja juga bisa. Kalau di sini kalau di sini menggunakan double sama dengan ya. Ini untuk bahwa nilai PB itu tadi kan if itu jika, terus di sini syaratnya apa? Jika yang harus terpenuhi ya, syarat yang harus terpenuhi di sini. Jika nilai PB ini sama dengan tadi kan, ketika ditekan nilainya 0 ya, berarti di sini 0. Kemudian kurung awal buka. Nah, lalu isi apa yang akan dijalankan gitu ya. Nah, di sini kurung awal tutup. Maksud dari perintah if ini ya, atau kondisi ini itu if ini jika, terus ini syaratnya apa yang harus terpenuhi agar dia bisa membaca statement yang ada di sini ya, perintah yang ada di sini. Jadi kalau ini kan jika nilai yang harus terpenuhi itu adalah nilai PB yang ini tadi hasil pembacaan pin PB itu bernilai 0, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini. Apa perintahnya? Di sini perintahnya adalah untuk menyalakan LED 1 sampai 3. Nah, kemudian untuk mematikan bagaimana?
Kalau kita hanya menuliskan seperti ini, dia ketika ditekan nyala, dilepas tetap ini ya, tetap nyala karena tidak kita berikan kondisi mati ya. Terus untuk mematikan ya nggak bisa karena belum ada perintah untuk mematikan. Nah, lalu kita buat perintah untuk mematikan. Nah, ini kita copy dulu. Oke. Nah. Lalu perintah untuk mematikan itu apa? Dalam sebuah kondisi if itu ya, if itu ada yang namanya if, lalu else if, dan else. If itu adalah kondisi yang akan pertama dibaca ya. Jika dia memenuhi syarat yang pertama ini, kemudian di sini ada perintah lagi else if itu gitu. Nah, itu sudah tidak membaca yang ini karena ini membaca jika yang ini salah saja. Kalau ini tidak terpenuhi baru membaca yang bawahnya. Kemudian kita di sini menggunakan yang else atau ini kan ketika benar dia membaca yang ini, ketika kondisi ini benar dia membacanya, ketika salah dia akan membaca kondisi yang ini ya. Jadi ketika nanti bukan 0 atau seperti yang saya jelaskan tadi bahwa input pull up itu ketika tidak ada masukan atau tidak ada inputan itu atau kondisi standby itu akan berlogika 1, otomatis tidak memenuhi persyaratan ini, jadi dia akan menjalankan program yang ini atau menjalankan perintah yang ini. Oke, ini kita uji coba dulu ya. Kita uji coba untuk yang ini saja. Coba kita hanya if yang ini saja, maka apa yang akan terjadi? Compile dulu. Ini pertama compile itu biasanya agak lama. Kita tunggu dulu ya. Ya, nanti kita menggunakan simulasi ya untuk untuk mengujinya atau mencobanya dengan simulasi ini. Ini sudah saya rangkai seperti rangkaian yang tadi. Dan nanti kita masukkan programnya di sini seperti pada video sebelumnya. Terus kita coba run. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah terkompil atau sudah terverify. Kita coba di sini. Ini kita tekan. Aduh, sorry. Kenapa ini? Oh, ini ya belum. Oh, ini mungkin ya belum tadi saya isi untuk programnya. Oke, kita isikan dulu untuk programnya di Arduino yang tadi. Kalau menggunakan Arduino yang bentuk fisik ya atau ya hardware-nya, itu untuk pengiriman programnya sama seperti yang pada video sebelumnya ya. Kita tempel, kita oke. Nah, ini kita pencet, dia akan nyala. Terlihat ya, itu lampu LED hijaunya nyala. Ketika kita lepas, nah dia tetap nyala. Ketika kita pencet lagi nggak mau mati dia. Kita ulangi ya. Ini tolong diperhatikan ya, bisa diperhatikan LED-nya. Ini kondisi awal dia mati. Kemudian kita pencet, dia akan nyala. Kita lepas, dia tetap nyala. Kita tekan-tekan pun dia tetap nyala. Karena belum ada kondisi atau perintah untuk mematikan si LED ini.
Nah, kemudian kita kasih nih perintah untuk mematikan LED ini. Oke, kita verify lagi. Setelah kita tunggu ya proses compile-nya. Oke, kalau sudah kita coba run. Oke, kita pencet, dia nyala, kita lepas, dia mati, gitu ya. Oke, pencet nyala, lepas, mati, pencet nyala, lepas, mati. Oke, berarti ini sudah berhasil. Oke, kita matikan dulu untuk ininya, berhenti. Lalu selanjutnya ke percobaan kedua, yaitu push button sebagai saklar. Nah, jadi tadi kan ketika kita pencet dan kita lepas kan ini ya mati ya. Terus bagaimana jika kita ingin dipencet sekali dia tetap nyala, kemudian untuk mematikan dipencet lagi? Nah, ini adalah contoh programnya ya. Jadi kita tambahkan sebuah variabel ini, dua variabel lock dan let state gitu ya. Ini nah, fungsi dari kedua variabel ini apa? Ini yang pertama, untuk lock ini ada variabel untuk mengunci nyala LED, nyala LED. Jadi nanti ketika ditekan dia langsung terkunci ya, nyalanya akan tetap nyala terus, tidak mati ya karena terkunci. Kemudian LED state ini dia merupakan variabel untuk memberikan perintah menyalakan LED-nya, dia nyala atau mati ya. Jadi kondisi LED-nya ini, kondisi lampu LED-nya ya. Oke, kita tambahkan dulu ya untuk kedua variabel tersebut. Nah, ini nama variabelnya terserah ya, bisa sesuka kalian untuk pemberian nama. Tapi di sini saya menamakan seperti ini. Oke, int let underscore state itu sama dengan kondisi awal kita berikan low ya biar mati ya. Kita beri low dulu. Kemudian selanjutnya, oke, di sini sudah tidak ada ya. Kemudian langsung ke programnya seperti ini, sama awal membaca, kemudian ada if ya. Kita tulis dulu, ini kita hapus. Nah, jadi kita tetap menggunakan perintah if ya. Kita tulis dulu ya, input nilai sama dengan 0 dan log sama dengan 0. Oke. Oke, selanjutnya ini sudah, lalu di sini kita tambah dengan bukan. Oke, sorry ya benar, let state sama dengan, saya tulis dulu nanti saya jelaskan ya. Oke, selanjutnya log sama dengan 1. Oke, lalu as if ini 1 semua, maka log sama dengan 0. Oke. As if ini sama seperti ini ya, tapi nilainya dia 1. Kita copy saja biar lebih cepat. Ini nilainya 1. Nah, 1 itu berarti kan nggak ditekan ya. Tekan 1. Dan ini kondisinya log sama dengan 0. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini sama seperti yang tadi, membaca nilai push button.
itu ya. Nah, kemudian sini if jika kondisi apa yang harus terpenuhi. Pertama, nilai puspatan ini harus berlogika 0. Nah, terus ini ada perintah dan, ini merupakan dan, jadi bisa memasukkan dua syarat ya, dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau dan seperti ini, dua-duanya harus dipenuhi agar bisa membaca statement atau perintah di dalam if ini. Nah, di sini harus ada dua kondisi yang terpenuhi. Apa itu? Yaitu nilai puspatan 0 dan log sama dengan 0, seperti pada di sini ya. Oh, ini lognya kita buat 0 dulu ya, buat memastikan bahwa kondisi awal itu nilai variabel log ini adalah 0. Awal jalankan itu kan nilai puspatannya masih 1 nih, lognya 0. Nah, dia kan belum terpenuhi, berarti tidak nyala. Oh sorry, ini belum saya ganti ya. Ini adalah karena tadi untuk kondisi nyala LED-nya itu menggunakan variabel dalam LED set ini. Oke. Jadi ini nanti isinya variabel ini adalah high atau low gitu ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. If logsnya, karena kondisi awal lognya 0, kemudian pusbatannya karena belum ditekan jadi nilainya 1, ini belum terpenuhi, tidak terbaca. Kemudian kalau ini tidak terbaca, dia baru membaca yang bawah ini. Kondisi 1 lognya 0 ini juga tidak terbaca, jadi dia tidak ada perintah yang dijalankan. Oke, lalu ketika nilai pusbatannya 0 atau pusbatannya ditekan bernilai 0, maka ini kondisi ini terpenuhi ya, kedua syarat ini terpenuhi. Kemudian di sini dia akan merubah kondisi LED state yang awalnya itu low dirubah menjadi high dengan perintah ini ya. Nah, kalau kita di sini membuat nilainya awal itu low, ketika ini tanda perintahnya artinya inverse ya, atau membalik, misalkan dari high ke low, dari tinggi ke rendah gitu ya. Ini fungsi membalik nilai. Kalau di sini kita tulis 1, nanti takutnya membaliknya terbacanya -1 ya. Jadi kita tulis low. Nah, ketika ada perintah untuk inverse atau membalik nilainya, pasti kebalikan low adalah high gitu ya. Oke. Jadi misalnya ini sudah terpenuhi ya, tekan tadi, nilai ini menjadi high ya, karena ini dibalik, nilai awalnya low di inverse dibalik menjadi high, terus menjalankan perintah ini. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, untuk menyalakan LED, hanya saja di sini kan pada tadi pada perintah sebelumnya itu menggunakan perintah high atau low. Nah, di sini kita mengisikan variabel LED state, di mana di dalam variabelnya sudah ada nilai high atau low ya. Nilainya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi. Misalkan ditekan tadi kan kondisi awal low, terus ditekan, dia menjalankan perintah ini, kemudian dibalik oleh perintah ini ya. Jadi di inverse nilainya oleh perintah ini menjadi high. Otomatis kalau di sini high, LED-nya akan nyala. Selanjutnya variabel log ini nilainya berubah menjadi 1 ya. Jadi ketika kita tekan, kita tahan terus, nah, nanti tidak akan terulang lagi nih ya, tidak membalik lagi. Nah, ini log ini nilainya 1, kemudian ini selesai dijalankan, terus ke bawah lagi, jadi urutan pembacanya tetap dari atas sampai bawah gitu ya, urut berurutan. Nah, selesai ini sampai sini. Nah, lalu perintah ini apa yang akan terjadi? Ini tidak akan dibaca ya kan oleh Arduino, karena apa? Perintahnya adalah else if, dimana dia akan membaca yang ini, else if ini akan terbaca ketika yang if ini tidak terpenuhi. Ya, jadi misalkan yang if ini sudah terpenuhi, else if ini akan diabaikan ya, tidak dibaca, langsung dilewati gitu. Nah, kalau kita menggunakan perintahnya if saja tanpa ada else ini, itu akan tetap dibaca. Jadi biar ini tidak terbaca ketika ini sudah terpenuhi, itu menggunakan perintah else if, ini dilompati,
dia kembali lagi ke atas membaca nilai ini. Nah, ini sudah tidak terpenuhi lagi karena lognya sudah 1, jadi tidak terbaca lagi, dan kondisi let state-nya ini berubah menjadi high, tetap ini jadi terkunci nyala karena log ini ya. Ini untuk mengunci. Kalau ini tidak ada, kita hilangkan, dia akan membaca ulang lagi, ini terpenuhi lagi. Nah, let state ini akan dibalik lagi dari yang high menjadi low, jadi nanti akan mati nyala saking cepatnya, jadi tidak kelihatan ya. Jadi ini untuk mengunci ya, untuk mengunci kita rubah nilainya menjadi 1, maka lednya terkunci nyala gitu ya. Nah, kemudian ketika push button kita lepas, otomatis nilainya akan berubah menjadi 1 ya. Push button nilai PP ini jadi 1 dan lognya tetap 1 ya, karena belum ada yang merubah nilai log ini. Nah, otomatis ini tidak akan terpenuhi lagi, jadi akan loncat ke sini, dan karena ini tidak terpenuhi, ini terpenuhi, maka dia akan bisa membaca. Dia akan dibaca karena ini sudah tidak terpenuhi. Nah, lalu ini akan membaca tadi nilainya PP1, log 1 terpenuhi ya, syaratnya kondisinya terpenuhi. Lalu dia akan membuat perintah atau mengubah nilai log ini, nilai penguncinya menjadi 0 atau dibuka ya. Kuncinya dibuka. Nanti ketika kuncinya ini sudah terbuka, otomatis ini bisa terpenuhi lagi ya. Nah, ketika kita tekan lagi nilai push buttonnya menjadi 0, ini kan akan terpenuhi lagi. Yang sini 0, ini juga 0 lagi. Nah, kemudian dia akan membaca lagi, mengubah ini yang awalnya high menjadi low, otomatis di sini juga LED-nya akan mati dan dikunci lagi. Jadi setelah mati ya udah mati aja gitu, tidak bisa nyala lagi ketika belum dilepas dan ditekan lagi. Oke, kita verify dulu. Nah, mungkin dari penjelasan saya bisa dipahami ya. Mungkin kalau kurang jelas atau saya menjelaskannya kurang bisa dipahami, bisa nanti ditanyakan lagi ke saya. Oke, kemudian kita coba. Ini sudah berjalan simulasinya. Kita tekan, kita tahan dulu, nyala kan, kita tahan nyala, kita lepas. Oke, ini tetap nyala. Nah, untuk mematikannya kita tekan lagi, misalkan kita tekannya cuman sekilas gitu ya, jadi nah, dia akan mati. Meskipun ditahan atau ditekan sebentar, itu tetap akan nyala. Kita tekan lagi, ya tetap akan nyala. Nah, nyala mati gitu ya. Oke, ini sama halnya seperti saklar pada umumnya, yang saklar bisa mengunci itu ya, dinaikkan saklarnya atau diceklekkan saklarnya itu dia akan nyala, kemudian diceklekkan lagi akan off. Hanya saja ini menggunakan push button, jadi kita menekan gitu aja, tidak seperti saklar yang ada penguncinya itu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk penggunaan atau pemrograman inputan pada Arduino. Oke, langsung kita berhenti dulu, kemudian kita lanjut ke modul. Nah, selanjutnya di sini tugas ya, buatlah program untuk menyalakan LED dengan saklar toggle. Nah, saklar toggle itu kan saklar yang bisa mengunci ya, jadi kita tidak perlu perintah ini, cukup seperti perintah yang awal tadi, ketika dia 1 atau 0 gitu akan menyala gitu ya. Oke, kita coba untuk simulasikan. Kita rubah dulu rangkaiannya, kita buat kita cari saklar dulu. Oke, ada benda ini ya. Switch belum ada. Nah, ini ya switch ini kita ibaratkan saklar toggle ya, kita ibaratkan saklar toggle karena nanti dia sebagai pengunci ya, bisa mengunci. Nah, ini contohnya ketika kita tekan, nah dia langsung menghubung terus. Untuk mematikan baru kita tekan lagi nih. Nah, gitu. Sekarang kita rubah menggunakan saklar yang ini. Oke,
coba kita program ini tidak dirubah dulu ya, seperti program yang push button awal tadi. Apa yang akan terjadi? Ketika ini kita nyalakan, dia nyala. Ketika ini kita buka, dia tetap nyala. Dan untuk mematikan harus dihubungkan lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita rubah programnya. Seperti program awal ya. Oke, kita back aja ya, biar lebih cepat, tidak menulis lagi. Oke, ini sudah ya. Oke, jadi program awal tadi kan seperti ini ya, 30 ini. Oke, kita verify. Jadi program awal tadi ketika kita terapkan pada push button itu dia harus ditahan ya push buttonnya. Tapi ketika kita menggunakan sebuah saklar atau pengunci gitu yang bisa mengunci saklarnya, itu akan tetap nyala ya. Jadinya seperti ini. Kita nyalakan, kita tekan, nah dia nyala terus karena di sini sudah otomatis terkunci tanpa kita membuat sebuah program untuk penguncinya. Kita lepas ya, mati gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kali ini, percobaan antar muka push button dengan Arduino atau pemanfaatan input pada Arduino. Nah, mungkin apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa langsung tanya ke saya atau bisa juga cari referensi yang lainnya, banyak ini ya di YouTube atau di internet gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.